ada hikmahnya juga MU gagal lolos ke Liga Konferensi Eropa. Padatnya jadwal liga ini bisa merusak jadwal pramusim, serta menjanjikan kelelahan para pemain. Newcastle atau Chelsea akan mewakili Inggris di Liga Conference musim depan. Mereka diharuskan memainkan pertandingan playoff di Liga Conference. Pertandingan babak playoff akan diundi pada 5 Agustus dan berlangsung pada 22 Agustus untuk leg pertama dan 29 Agustus untuk leg kedua. Pemenang setiap pertandingan playoff akan masuk ke babak penyisihan grup kompetisi. Sisi yang diunggulkan diundi melawan sisi yang tidak diunggulkan yang memiliki koefisien lebih rendah. Sama seperti Liga Champions dan Liga Eropa, Liga Konferensi telah mengalami perubahan format untuk musim 2024-2025. Tidak seperti musim-musim sebelumnya, klub akan bermain melawan 6 tim berbeda, bukan 3 tim berbeda di kandang dan tandang. Tim yang finish di posisi 8 besar dalam tabel 36 tim akan melaju ke babak 16 besar, sedangkan tim peringkat 9 hingga 24 akan memasuki babak playoff 2 leg tambahan. Tim-tim Inggris selalu masuk dalam daftar favorit untuk memenangkan kompetisi ketika pengundian awal dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk Chelsea atau Newcastle terlepas dari tim mana yang masuk. Setan Merah sedang menjelajahi pasar untuk mencari bek kiri baru. Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan kepindahan bek sayap Spanyol berusia 24 tahun, Juan Miranda, menjelang jendela transfer musim panas. Juan Miranda telah menghidupkan kembali karirnya yang redup sejak bergabung dengan Real Betis dari Barcelona. Los Verdiblancos awalnya menyetujui peminjaman selama 1 musim untuk bek sayap Spanyol itu pada Oktober 2020, sebelum menyelesaikan kesepakatan permanen dengan status bebas transfer pada Juli 2021. Sejak itu, ia berkembang pesat di Stadion Benito Villamarin. Bek kiri ini telah bermain lebih dari 100 kali sejauh ini untuk Betis, mencetak 8 gol dan 11 assist. Namun, ia telah memasuki 2 bulan terakhir kontraknya. Situasi seperti itu menarik perhatian Crystal Palace dan West Ham United. Pemain Spanyol itu terbaru muncul sebagai target Manchester United, dengan Setan Merah tertarik untuk mendatangkan bek kiri di jendela transfer musim panas. Beberapa kandidat, termasuk Melvin Barth dan Jorrel Hato, muncul dalam radar Manchester United. Namun, Juan Miranda juga merupakan opsi yang layak dipertimbangkan. Status free agent pemain Spanyol itu juga membuatnya menjadi pilihan menarik bagi Setan Merah. Kasihan sekali Fabrizio Romano. Setelah sekian tahun menjadi rujukan untuk berita transfer sepak bola, hari ini Romano tanpa sadar merusak kredibilitasnya. Sebelumnya, seringkali Romano dengan akurat mengkoreksi berita yang salah dari sumber lainnya. Belakangan agaknya ia kehilangan sumber yang dapat dipercaya menyangkut Manchester United. Dengan sangat cepat mengabarkan update seputar sepak bola, Romano malah salah menyebut Ross Barkley sebagai mantan pemain MU. Padahal Barkley tak pernah main di MU, mantan pemain Everton ini pernah main di Chelsea dan Norwich Nice. Ditanya terkait nasib Erik ten Hag, Romano memastikan bahwa setelah final Piala FA di Wembley akan ada keputusan dari Ineos. Jadi Ten Hag tahu betapa pentingnya hal itu. Romano mengklaim bahwa meskipun kemenangan melawan tim favorit City tidak diharapkan, mentalitas yang tepat di lapangan akan sangat mempengaruhi kepercayaan klub terhadap kemampuan Ten Hag. Sangat mengherankan jurnalis sekaliber Romano memuat dusta yang menggelikan. Bagaimana mungkin masa depan Ten Hag ditentukan cara pemain bermain dalam satu laga? Ini membuktikan Romano tak selalu serba tahu. Kali ini dia dengan aman mengatakan peluang Ten Hag hanya 50%. Kasihan, Romano. Pada Selasa sore, manajer Inggris, Gareth Southgate, mengumumkan skuad pelatihan awal untuk kejuaraan Eropa 2024 yang mencakup 3 pemain Manchester United. Kobbie Mainoo, Luke Shaw,
dan Harry Maguire termasuk di antara 33 pemain yang mempersiapkan turnamen di Jerman. Southgate belum menyelesaikan 26 pemain yang pada akhirnya akan melakukan perjalanan ke daratan Eropa. Sementara ketiga pemain ini akan berkumpul di St. George's Park dalam beberapa minggu mendatang, penyerang Marcus Rashford dan Jadon Sancho, yang saat ini dipinjamkan ke Borussia Dortmund, tidak dimasukkan dalam skuad. Penampilan pemain berusia 26 tahun itu untuk tim asuhan Erik ten Hag musim ini menjadi alasan mengapa ia dikeluarkan dari skuad The Three Lions. Rashford membuat dampak penting di Piala Dunia 2022 dengan 3 gol untuk Inggris, tetapi kalah saing dengan Anthony Gordon dan Bukayo Saka. Pada Instagram Stories setelah pengumuman skuad, Rashford menulis, "Semoga Gareth dan para pemain mendapatkan yang terbaik untuk turnamen mendatang." Rashford malah akan tersedia untuk seluruh tur pramusim United, dan klub tersebut pernah menolak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. MU kembali dispekulasikan untuk mendaratkan Joao Felix. Penyerang Portugal ini tidak dipermanenkan Barcelona dan akan kembali ke Atletico Madrid. Mungkinkah Joao Felix menjadi kandidat striker Ten Hag? Pelatih Belanda sebagian besar bermain dengan nomor 9 palsu pada beberapa musim pertamanya di Ajax. Bandrol 60 juta euro ditetapkan Atletico yang tidak mendapatkan lebih dari itu untuknya. Di MU, permainan Joao Felix akan sangat nyetel dengan Bruno Fernandes. Ia pasangan yang sempurna sebagai winger kiri yang kreatif dan suportif. Dan karena itu, dia akan menjadi sempurna untuk Rasmus. Tapi tentu saja kita punya masalah di sana dengan adanya Garnacho dan Rashford, serta Mount. Memang tidak salah memiliki kedalaman. Tapi Felix juga agak terlalu mirip dengan Mount sehingga dia tidak bisa maksimal dalam hal itu. Namun Felix juga bisa bermain sebagai nomor 9 palsu, yang dilakoninya beberapa kali di Atletico maupun Benfica. Fans MU benar-benar tidak melihatnya sebagai pilihan yang lebih baik untuk tim ini, seperti ketika Sancho bermain di sana di pramusim. Jika ia tersedia, mengapa tidak? Valencia dilaporkan menurunkan klausul pelepasan 100 juta euro yang terdapat dalam kontrak Javi Guerra. Dia sekarang dapat diperoleh dengan harga jauh di bawah 30 juta euro, di tengah minat terhadapnya dari Manchester United dan Arsenal. Casemiro dan Christian Eriksen sama-sama menunjukkan tanda-tanda penurunan dan mendekati akhir karir mereka. Selain itu, mereka dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford sebagai bagian dari perombakan tim besar-besaran Sir Jim Ratcliffe. Jika mereka pergi, maka mereka perlu diganti. United juga perlu mendapatkan mitra yang ideal untuk Kobbie Mainoo muda, dan disinilah nama Guerra muncul. Pada bulan Januari, United melakukan kontak dengan Valencia untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan untuk pemain berusia 21 tahun itu. Kesepakatan tidak pernah tercapai, tetapi hubungan United dengan pemain tersebut tetap berlanjut. Sangat mudah untuk melihat mengapa sang gelandang diinginkan oleh dua klub terbesar Inggris. Dia serba bisa dan dapat ditempatkan baik sebagai deep lying playmaker maupun sebagai gelandang box-to-box. Pemain Spanyol ini berbakat secara teknis dan memiliki kecerdasan luar biasa, yang memastikan dia hampir selalu membuat keputusan yang tepat di lapangan. Guerra telah mencetak 4 gol dan mencatatkan 1 assist dalam 35 penampilan La Liga. Penting untuk dicatat bahwa masa jabatannya di The Mestalla akan berakhir pada tahun 2027. Dan Ashworth mengirim email ke alamat Newcastle United secara tidak sengaja, mengungkapkan bahwa dia sedang direkrut oleh CEO MU baru, Omar Berrada, yang masih cuti dari Manchester City. Dan Ashworth dan Omar Berrada melakukan percakapan pada awal Februari dan Ashworth menindaklanjutinya dengan mengirimkan email ke Berrada yang menjelaskan bahwa dia ingin bergabung dengan MU. Namun, Ashworth mengirimkan salinannya ke email Newcastle miliknya,
dengan kikuk mengungkapkan kepada klub tentang negosiasi dengan berada. Kesalahan itu bisa dilihat oleh Liga Premier sebagai pelanggaran.